Nah, bagaimana membangun budaya ini? Yang salah satu yang paling paling memungkinkan itu adalah teman-teman membangun yang namanya sistem manajemen. Ya, saya nggak akan menjelaskan apa isi dari sistem manajemen itu, tapi saya misalkan sistem manajemen ini seperti mobil. Ya, teman-teman. Teman-teman tahu ya, yang namanya mobil itu kita bawa mobil pasti punya tujuan. Ya nggak? Nggak lucu lah kalau kita ngambil kunci, masuk mobil, starter, terus ditanya, Mas mau kemana? Nggak tahu. Yang penting starter aja. Nah, itu namanya bingung, ya nggak? Harus ada sasaran dong, ada tujuan. Namanya bawa mobil, tujuannya adalah pasti mencapai suatu tujuan. Ya, sama seperti organisasi, perusahaan itu harus punya sasaran. Kalau kita bicara K3, berarti apa sih yang ingin dicapai? Saya yakin dari sekian banyak orang-orang yang ada di sini pasti akan bilang sasaran K3 adalah zero accident. Tapi bagi saya zero accident itu agak abstrak untuk dicapai. Kenapa? Coba sekarang saya tanya, sekarang ada kecelakaan nggak? Kalau misal ada yang bilang belum ada, Pak, ya udah berarti udah tercapai dong. Proyek baru berdiri, baru 1 minggu, targetnya zero accident. Pertanyaannya, sudah ada kecelakaan? Belum, belum kan proyek baru mulai. Ya berarti udah tercapai dong sasarannya. Ya, jadi sasaran zero accident menurut saya ini harus dibuat lebih spesifik. Misalnya pencapaian 1 juta jam kerja tanpa kecelakaan, itu baru goal. Ya, atau mungkin pencapaian skor SMK 3, penilaian SMK 3 95% misal. Itu baru pencapaian. Atau sasarannya adalah terciptanya budaya. Jadi budaya itu bisa dinilai, teman-teman, ternyata. Ada instrumennya. Ada caranya untuk mengukur budaya. Misal pengukuran budayanya di level tadi, di proaktif misal. Itu baru pencapaian sasaran. Nah, untuk mencapai sasaran tadi, ya, tentunya harus dibangun dengan suatu sistem. Kalau teman-teman lihat di dalam satu mobil ini, apa sih bagian utama di dalam satu mobil? Pasti semua setuju ya, bagian utamanya adalah mesin. Ya enggak? Nah, mesin ini teman-teman, kalau kita ngomongin mobil ini kan sistem manajemen ya. Kalau kita bicara mesin itu adalah komitmen dan juga kepemimpinan atau leadership. Ya, kalau misal di dalam satu perusahaan leadership-nya rendah, itu sama aja mobil yang mesinnya kapasitasnya di bawah 1000 cc. Nah, sama kayak bemo dah tuh. Ya, kalau bawa bemo dari Jakarta ke Bandung, nyampainya berapa jam? Ya, nggak mungkin 4 jam nyampe. Tapi kalau pakai mobil yang kapasitasnya 2000 cc, 3000 cc, pasti lebih cepat nggak? Pasti lebih cepat. Apakah komitmen itu hanya cukup berupa kebijakan? Nggak bisa. Pimpinan bagaimana bisa memberikan contoh sebagai leader. Kalau misal satu proyek ya, teman-teman sebagai seorang orang ahli K3-nya, bikin program safety talk, manajemen walkthrough, kemudian project manajernya masih apa tarsok gitu ya, tahu ya, ntar aja besok aja. Nah itu bukan leadership ya. Atau bilang, oke, saya percayakan nanti biaya K3 kamu susun, nanti saya approve. Ternyata bila udah diajuin, waduh ini nanti aja ya, ini nanti aja, ini nanti aja, itu namanya bukan komitmen. Ya, tapi kalau misalnya ditanya kenapa ini seperti segini, karena alasan ini Pak, oke setuju. Jadi harus ada penjelasan yang atau ada kesempatan kita untuk menjelaskan. Ya, kemudian ingat mesinnya bagus, 2000 cc. Kalau diisi pertalite gitu ya atau premium, jalannya optimal nggak mesin itu? Nggak bakal. Ya, jadi bahan bakar di dalam mobil itu saya selalu mengibaratkan itu adalah sebuah sumber daya di dalam perusahaan. Kalau karyawannya berkualitas, berkompeten, ya, sering diberikan training, biayanya sudah dianggarkan, fasilitas sarana prasaranya terpenuhi, baru jalan. Ya kan? Bosnya bagus nih, bawah-bawahnya pada enggak terlalu ini, bawah-bawahnya karyawannya kurang komitmen, kurang kurang kompetensi, pasti nggak akan jalan. Jadi harus didukung dengan sumber daya yang memenuhi. Nah, kemudian di dalam sebuah sistem manajemen
atau di dalam mobil gitu ya, kita pasti memiliki yang namanya rem, betul ya? Ada rem dong, ya nggak? Kalau misal mobil ini gasnya kenceng nih, mesinnya bagus, bensinnya pakai Pertamax turbo, tapi nggak punya rem, kira-kira nyampe nggak mobil itu? Nyampe, Pak. Nyampe rumah sakit, katanya ya. Jadi nggak akan sampai. Yang namanya bawa mobil itu pasti gas, ada macet direm, gas lagi, direm lagi, ya nggak? Ini filosofinya seperti itu. Nah, apa sih fungsi rem di dalam manajemen ini adalah fungsi-fungsi pada saat kita melakukan cek, ya. Jadi cek di kan siklus sistem manajemen itu kan PDCA, plan, do, check dan action, ya nggak? Nah, siklus PDCA ini cek ini yang sebagai rem. Jadi nggak mungkin teman-teman produksi itu bisa berjalan mencapai sasaran kalau nggak pernah dilakukan monitoring, evaluasi, audit itu nggak akan bisa. Ya, jadi harus ada kegiatan yang dibutuhkan ini. Nah, apa itu action, Pak? Kalau tadi apa plan do check udah, actionnya apa? Action itu gini. Kalau kita bicara planning kan berarti apa yang direncanakan. Do itu berarti apa yang dilakukan, benar ya? Check itu melihat yang disebut sebagai gap antara perencanaan dengan pelaksanaan. Ada nggak gapnya? Ada nggak kekurangannya? Misal, saya sebagai pekerja, usia 30 tahun, plan saya, deposito saya di rekening tabungan 300 juta semisal. Kalau semisal di usaha sekarang saya lihat, depositonya baru 50 juta, berarti tercapai nggak 300 juta tadi? Enggak kan? Ada gap sebesar berapa? 250 juta. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Apakah diam saja? Enggak. Tentunya kita akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan supaya goal tadi bisa tercapai. Ya kan? Nah, tentunya dari action ini balik lagi ke atas. Butuh nggak perencanaan-perencanaan baru? Wah, butuh. Jangan-jangan saya salah berkarir nih. Jangan-jangan saya bukan di K3, saya harusnya jadi artis aja atau jadi YouTuber. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang mungkin merasa seperti itu, coba deh berpindah jadi YouTuber aja ya, daripada jadi K3 itu banyak pikiran. Lebih mudah ya Pak. Nah, itu bicara masalah sistemnya. Bagaimana dengan SMKK? Jadi SMKK itu kalau kita lihat ya di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ini disebutkan pasal 84 ayat 1 yang namanya jasa konstruksi itu wajib menerapkan yang namanya SMKK. Jadi dasar hukum wajibnya dari mana? Nih dari sini. 84 huruf I ayat 1. Kemudian dijelaskan lagi apa yang menjadi lingkupnya di dalam penerapan SMKK, yaitu bicara masalah konsultansi manajemen penyelenggaraan konstruksi, kemudian konsultansi konstruksi pengawasan, pekerjaan konstruksi dan juga pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ya, jadi ternyata SMKK ini tidak cuma bagi kontraktor, tetapi juga konsultan juga wajib menerapkan SMKK. Apa sih yang masuk ke dalam lingkup SMKK? Jadi dari 4K yang dimaksud tadi, keselamatan keteknikan, keselamatan kerja, keselamatan lingkungan sama publik, kemudian didetailkan ya. Ada yang disebut sebagai rancangan konseptual. Kan tadi flow-nya ada tuh, ada rancangan konseptual, kemudian ada rencana keselamatan konstruksi, kemudian rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RMPK, ada program mutu, kemudian dari segi lingkungan ada yang dimaksud dengan rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan atau RKPPL. Bicara masalah publik itu ada yang disebut sebagai rencana manajemen lalu lintas pekerjaan atau RMLLP. Ya, saya mungkin nggak bisa menjelaskan satu persatu secara detailing konseptual seperti apa, RKK seperti apa, tapi teman-teman silahkan dibuka pada sublampirannya. Ya, ini saya sudah kasih highlight nih, sublampiran C, sublampiran D, sublampiran E, ya. Kemudian bicara masalah mutu, program mutu ada di sublampiran F, ngomongin lingkungan ada di sublampiran G, ngomongin masalah lalu lintas di sublampiran H. Ya, jadi yang dimaksud dengan SMKK itu mungkin selama ini teman-teman, oh hanya untuk kontraktor, ternyata enggak. Bahkan sampai konsultan, sampai ke perencana. Makanya gini, saya memberikan tips bagi teman-teman yang memang pengen terjun ke dunia konstruksi ya, atau memang sudah terlanjur di konstruksi,
Jangan berpikir bahwa pekerjaan saya selalu berujung kerja di kontraktor. Itu kurang pas. Justru ini ada kesempatan untuk bisa berkarir di konsultan. Ya, saya nggak mau merendahkan atau bagaimana ya, tapi banyak yang mengakui juga orang yang kerja di kontraktor itu malah cenderung lebih pintar daripada yang di konsultan pengawas. Katanya begitu, urusan benar nggak ya saya nggak tahu gitu ya. Katanya sih begitu. Nah, harusnya kalau memang merasa lebih pintar ya jangan di kontraktor dong. Keluarlah gitu ya, ambil kesempatan masuk ke bagian konsultan. Supaya apa? Karena ini akan mempengaruhi apa yang ada di bawah gitu loh. Selama ini mungkin ya yang saya lihat trennya adalah mereka-mereka yang bekerja di konsultan pengawas, kajian dan sebagainya mungkin merasanya harus sudah senior, harus punya pemahaman teknik yang baik, harus punya pengalaman sekian puluh tahun. Tapi kenyataannya tidak menyesuaikan dengan keilmuan yang sekarang. Akhirnya apa? Ya udah, di bagian perencana seolah-olah kayak ilmunya ya itu lagi, itu lagi. Padahal sekarang ilmu sudah banyak berkembang gitu loh. Ya, makanya teman-teman yang mungkin masih produktif ya, masih semangat untuk mencari ilmu, ayo nih kesempatan ini diambil ya. Jadilah konsultan di bagian kajian perencanaan. Karena di dalam Permen PU nomor Peraturan Pemerintah 14 2021 yang namanya perusahaan konsultan itu harus ada tenaga ahli untuk keselamatan konstruksinya juga loh, jangan salah. Ya, harus ada. Jadi bukan cuma mereka, kan kalau mungkin teman-teman berpikir oh kalau di konsultan itu harus ada orang dengan ahli sipil, ahli arsitek, ahli apalagi struktur misal. Ternyata ahli keselamatan ini juga harus ada sekarang. Kalau di BNSP ya teman-teman, mungkin kalau ini saya sedikit cerita ya. Kompetensi BNSP itu ada 3 level ya. Ada level operator, teknisi sama ahli. Jadi dia ada 9 level. Level 1, 2, 3 sampai 9. Yang paling tinggi itu level 9 ya. Jadi 1, 2, 3 kalau nggak salah saya lupa antara operator dulu. 1, 2, 3 itu operator. 4, 5, 6 teknisi. 7, 8, 9 itu ahli. Ya. Jadi teman-teman silahkan ambil kesempatan untuk menjadi ahli ini. Karena dengan kita menjadi ahli, kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan tadi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat elemen di dalam SMKK, di dalam suatu RKK, isinya hampir sama dengan ISO 45001. Ya, kan tadi disebutkan ada tahapan PDCA ya, betul ya. Plan, do, check, dan action. Sebenarnya konsep dari sistem manajemen itu apa? Penjabaran dari PDCA ini. Kalau di SMK 3 PP 50 tahun 2012, dia punya 12 elemen. Kalau di dalam RKK, di sini hanya ada 5. Yang pertama adalah kepemimpinan dan partisipasi, kedua perencanaan selamatan konstruksi, dan yang ketiga adalah dukungan selamatan konstruksi, keempat operasi, dan 5 evaluasi. Kalau kita lihat PDCA-nya tuh ada di sini. Ini P, ini D, ini C, dan A. Paham ya? Jadi sebenarnya siklus SMK 3, SMKK itu hampir semuanya sama, PDCA. Hanya saja dari masing-masing panduan tadi. Jadi mungkin teman-teman bingung, apa sih Pak ISO 45001, apa sih SMKK, apa PP 50 2012. Bahasanya gini, teman-teman beli Indomie deh. Beli Indomie ya, mie instan. Kalau di dalam bungkus Indomie, ada nggak petunjuk penggunaan? Pasti ada di belakang. Dibuka, rebus air sekian mili, masukin mie, tabur bumbu dan sebagainya. SMK 3 itu sama kayak gitu loh. Jadi SMK 3 itu produk ya yang isinya adalah panduan, yang dimana panduan itu dibuat oleh para expert, para expertise ya. Kalau di kalau di ISO itu nyebutnya technical committee kalau salah. Para expertise ini supaya apa? Teman-teman yang ada di sektor industri nggak perlu trial and error.
gitu loh. Nggak perlu trial and error, nggak perlu percobaan-percobaan, karena itu udah dialami para expertise yang kemudian dituangkan di dalam suatu guideline. Itu yang dimaksud dengan standar ISO, termasuk juga PP 50 2012. Nah, terakhir, mudah-mudahan masih cukup ya. Bicara masalah biaya SMKK, ya. Biaya SMKK ini yang tadi saya sebutkan. Biaya ini sebenarnya harusnya sudah disusun sejak tahapan kajian dan perencanaan. Bukan kajian ya, pada tahapan setelah kajian ya, tahapan perancangan. Nah, biaya SMKK ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Tapi sebelum bicara masalah komponen-komponen di SMKK, coba ada satu pertanyaan ya. Ini saya ingin memicu dulu. Coba teman-teman jawab saja dalam hati ya. Kalau misal teman-teman tuh punya duit 3 juta rupiah gitu ya. Kemudian diminta untuk memilih nih dua helm. Dua helm ini sama-sama standar ya. Sama-sama SNI, sama-sama standar. Hanya saja yang satu produknya dari luar negeri nih. Ya, mereknya Nolan. Mesti tahu lah, yang biasa riding pasti tahu helm Nolan. Harganya 2.950.000. Atau helm yang sebelah kanan yang oranye. Ini harga 150, kemudian dapat kembalian 2.850.000. Pasti kita punya persepsi yang sama bahwa helm yang sebelah kiri overpriced. Terlalu mahal. Benar nggak? Saya yakin persepsinya pasti sama. Oh, yang kiri overpriced, Pak. Ngapain sih beli helm segitu? Yang kanan aja udah safe gitu ya. Maksudnya udah SNI. Ya nggak? Kemudian mungkin saya juga masih ada kebutuhan-kebutuhan lain, jadi ya udahlah milih yang kanan karena duit kembalinya bisa buat yang lain, beli bensin, makan, ya jalan-jalan dan sebagainya. Tapi coba bayangkan, ketika kita mengalami kejadian yang tidak diharapkan, jatuh dari motor, helmnya dilindas mobil, pecah, termasuk juga orang-orang. Seandainya nih orang yang sudah mengalami kejadian ini dihidupkan kembali, kemudian dibalikan lagi ke waktu awal, apakah masih menganggap bahwa helm yang hitam itu mahal? Gitu? Saya yakin pasti nggak akan bilang mahal. Ya, jadi mahal atau murah itu relatif. Manusia tuh nggak ada istilahnya mahal atau murah. Tergantung kita punya duit atau nggak punya duit. Itu sih sebenarnya ya. Sama dengan kita. Teman-teman mungkin ya, kalau misal kayak makan ayam di KFC, harga 50.000. Pasti bilang ya udah itu wajar. Ya, atau makan di warteg harga padahal cuma 10.000. Ya padahal sama-sama ayam. Jadi mahal dan murah itu relatif, tergantung dari bagaimana persepsi kita. Nah, tapi bicara masalah biaya K3 ya teman-teman, itu bicaranya adalah investasi. Jadi nilai yang dikeluarkan untuk suatu barang yang memiliki, jadi yang kita beli itu bukan bentuk barang atau fungsinya saja, tapi nilai apa yang terkandung di dalamnya. Itu ngomongin masalah K3. Ya, jadi ketika kita beli suatu barang yang ada aspek keselamatan di dalamnya, itu yang kita nilai, yang kita beli sebenarnya nilainya. Ya, misalkan gini, teman-teman lihat ya, kalau lihat bandingan antara mobil Cina sama mobil Eropa, secara fungsi sama, bahkan lebih canggih kadang. Tapi mobil Eropa kenapa sih bisa mahal? Karena dia memperhatikan aspek keselamatan di dalamnya. Faktor safety-nya itu lebih besar. Misal penggunaan bodinya, ketebalan platnya, dia akan lebih tebal. Kemudian teknologi untuk airbag-nya, semisal. Ya, disitulah yang kita tidak melihat. Kita nggak melihat nilai yang terkandung di dalamnya. Itu yang sering kita alami. Makanya gini, saya bukannya mau merendahkan ya. Kalau di dalam suatu proyek, bicara proyeknya ini bagus atau nggak, gampang deh. Coba lihat merek helm yang dipakai pekerjanya. Kalau misal persepsinya bahwa K3 ini cost-nya tinggi, pasti diberikan helmnya ya yang harga 20.000, 30.000, yang pada akhirnya apa? Hanya akan berakhir ke pemandian umum untuk jadikan gayung. Ya,
Padahal pekerja itu harus nunduk, masuk ke dalam begisting, harus naik turun. Kemudian stafnya yang cuma jalan-jalan dikasih helmnya bagus, harga 150.000, lengkap semua, ada chin strapnya dan sebagainya. Kebalik, gitu loh. Harusnya tidak ada perbedaan antara staf dengan pekerja karena mereka punya porsi yang sama untuk hak atas keselamatan. Ya, jadi kembali lagi tergantung dari komitmen, persepsinya manajemen. Kalau persepsi manajemen bahwa itu overpriced, helm yang gila overpriced, ya sudah, maka dia nggak akan milih yang itu. Ya, nah tapi biaya yang dikeluarkan kalau kita bicara K3, kita mengenal ada yang namanya teori gunung es. Ya, kalau misal sama kayak tadi lah, harga 2.950.000. Kalau yang belum kejadian pasti kesannya mahal. Tapi kalau udah kejadian kayak gini, pasti akan bilang, wah murah. Kenapa? Kalau dibandingkan motor yang rusak berapa juta, ya nggak? Dibawa ke rumah sakit, operasi berapa juta, ya kan? Kemudian kalau misal kakinya pincang, harus patah tulang, nggak bisa kerja sekian hari. Nah ini yang dimaksud dengan teori gunung es. Biaya-biaya yang kita belikan untuk helm harga 3 juta tadi, di sini 3 juta, ini bagian kecil, padahal kalau kakinya pincang, nggak bisa kerja, dan sebagainya, mungkin bisa sampai 100 juta misalnya. Ya nggak? Jadi ini yang dimaksud dengan biaya-biaya K3. Jadi teman-teman harus bisa menyamakan persepsi bahwa ketika kita bicara K3, biaya yang dikeluarkan itu adalah investasi. Ya. Nah, bagaimana dengan proyek? Biaya-biaya apa yang perlu disediakan? Teman-teman mengacu di dalam sub lampiran K. Ya. Biaya SMKK di dalam Permen PU nomor 10 tahun 2021 paling sedikit mencakup ada 9 komponen. Apa saja 9 komponen tadi? Yang pertama adalah biaya untuk mempersiapkan RKK atau menyusun RKK. Yang kedua adalah biaya-biaya terkait dengan sosialisasi, promosi, dan juga pelatihan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah alat pelindung kerja dan juga alat pelindung diri atau APD. Yang keempat adalah asuransi dan perizinan. Kemudian yang kelima terkait dengan personel keselamatan konstruksi. Keenam fasilitas sarana prasarana dan alat kesehatan. 7 rambu-rambu yang diperlukan. 8 konsultasi dengan ahli terkait dengan keselamatan konstruksi. Dan yang terakhir adalah kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Nah, tapi di sini memang ada keterangan yang konsultasi dengan tenaga ahli ini tidak wajib dilaksanakan bagi konstruksi dengan tingkat risiko tingkat risikonya adalah kecil. Ya. Nah, tentunya gini, apakah kemudian biaya ini wajib dikeluarkan atau dianggarkan untuk semua proyek? Nah, saya kembali lagi. Masalahnya ini peraturan yang mengeluarkan adalah Permen PUPR. Sementara kita tahu proyek itu tidak semuanya proyek pemerintah, betul ya? Ada swasta, ada proyek-proyek yang mungkin di bawah BUMN, di bawah BUMD dan sebagainya. Jadi kalau misal ada yang merasa itu tidak menjadi lingkup saya bilang gimana Pak? Ya saya bilang gini, silahkan mau digunakan sebagai panduan boleh karena isinya sangat bagus. Tapi kalau Apa nih enggak, Pak Rantan? akan bisa komplain dengan apa yang dipersyaratkan oleh Umuran tak, Pak. owner. Sama itu. Nah, sekarang kita lihat apa aja pendetail lainnya. Yang pertama bicara masalah biaya untuk RKK. Yang dimaksud dengan biaya untuk penyiapan RKK yaitu pembuatan khusus untuk dokumen, pembuatan prosedur, dan juga penyiapan formulir. Teman-teman jangan berpikir bahwa biaya RKK ini hanya untuk ngeprint sama fotokopi. Bukan seperti itu. Ya, yang namanya proyek tentu menyusun dokumen ini nggak gampang. Apalagi kalau proyeknya itu JO, menggunakan beberapa kontraktor. Ya, tentunya kan harus menyamakan persepsi, menyamakan SOP mana yang mau digunakan. Nah, termasuk juga di dalam menyusun RKK ini yang paling utama, nih kalau ngomongin masalah prosedur nih ya, adalah bagaimana memastikan prosedur itu bisa diakses, teman-teman.
Ini tahun 2022 ya, bukan tahun 1980. Jadi zaman sekarang tuh semua sudah serba teknologi. Proyek harus punya sistem yang bisa mengatur bagaimana supaya orang-orang di bawahnya bisa mengakses SOP-nya tadi. Makanya ada aplikasi berbasis web, berbasis Android, berbasis iOS, terserah. Apakah hanya perencanaan? Enggak. Termasuk juga ada yang namanya fungsi-fungsi monitoring. Di tempat kerja saya sebelumnya di Jakpro, itu kita punya yang namanya control tower. Jadi dia basisnya adalah dari Power BI, Power Apps, Power BI. Jadi dalam Power BI itu nanti akan kelihatan di dalam menu, oh ini kurva S-nya, update-nya sekian, progresnya sekian, oh ini pencapaian untuk drawing sekian yang sudah selesai, ini material onset yang sudah tercapai, ini yang belum ini. Jadi itu semua harus bisa divisualisasikan supaya apa? Bisa saling sama-sama saling memonitor. Jadi mulai dari perencanaan, SOP-nya tadi sampai ke pelaporan itu harus disusun pada tahapan ini. Apakah membangun sistem itu murah? Mahal. Ya, paling sedikit kayak bangun sistem aplikasi misal, paling nggak 100 juta, 200 juta. Ini nggak sepadan. Jadi kalau nyusun RKK, biaya SMKK, jangan ditulis RKK itu hanya untuk ngeprint sama fotokopi. Ya, tapi bangun sistem ini loh yang harus dianggarkan. Kedua, bicara masalah sosialisasi, promosi, dan pelatihan. Ini bicara masalah kegiatan-kegiatan. Apa saja yang dianggarkan? Satu, ya, fasilitasnya. Saya bilang ke teman-teman yang ada di konstruksi, yang namanya proyek wajib punya yang namanya learning system atau learning center. Kenapa? Pekerja proyek itu turnover-nya sangat tinggi. 100 masuk, seminggu keluar, ganti lagi baru. Bagaimana kita bisa membangun budaya kalau orangnya ganti-ganti terus, gitu loh. Makanya harus ada learning center tadi. Kalau misal masih ada yang bilang, Pak, saya udah di proyek, kemudian sudah ngomongin berkali-kali kok pekerjanya pada ngebandel, disuruh pakai helm susah. Saya tanyakan lagi, Bapak pada saat safety induction jelaskannya gimana? Kalau misal jelaskannya masih ya, Bapak berbaris di depan, saya bacakan aturan proyek. Setelah itu paham, udah pulang. Nggak akan bisa, Pak. Ya. Tapi harus dibuatkan dalam bentuk visualisasi yang bagus. Ada video-video yang serem-serem, ya. Bukan untuk nakut-nakutin ya, tapi lebih ke ini faktanya loh kayak gini. Harus di rutin-rutin ditampilkan ya video-video promosi tentang K3. Kalau misal itu sebenarnya biaya yang dibutuhkan. Selain dari itu, termasuk juga untuk extra meal. Misalnya, kalau ada sate talk, kan ada pembagian tuh bubur kacang hijau. Kemudian suatu saat mungkin juga boleh ada kegiatan-kegiatan senam, boleh, nggak ada yang larang. Ya, bahkan itu sudah menjadi budaya di Indonesia. Saya ngelihat gini, di luar negeri itu nggak ada, teman-teman, proyek itu yang joget-joget pakai senam TikTok. Itu nggak ada. Cuma di Indonesia yang ada seperti itu. Tapi apakah itu sesuatu yang negatif? Enggak juga. Itu positif, itu membangun spirit. Jadi mereka agak sedikit lupa dengan beban pekerjaan. Itu sangat bagus. Biaya ketiga ngomongin APK dan APD. Yang masuk dalam kategori APK itu safety net, ya, lifeline, safety deck. Nah, ini saya belajar ya dari salah satu kontraktor Jepang, J. Obayashi, pada saat saya berkunjung di Cikarang, ada proyek data center milik Microsoft. Mereka bercerita ke saya, ya, Pak, di tempat kami itu saya kan tadi saya penasaran kok bedengnya, kemudian barak untuk workshopnya, untuk barbening barcutter kok rapi banget. Ternyata setelah saya gali secara struktural mereka punya divisi khusus yang disebut sebagai temporary structure. Itu keren. Orang yang di dalam divisi temporary structure ini campuran. Ada orang tekniknya, ada orang lapangannya, ada orang safety-nya, yang dimana apa? Kerjaan mereka tuh hanya ngebangun ya yang namanya kebutuhan-kebutuhan untuk struktur temporary. Salah satunya adalah APK ini. Masang railing, masang safety line, masang safety deck, masang fall arrestor dan sebagainya.
Nah, salah satunya kalau kita ngomongin masalah lifeline ini saya bicara di peraturan kita, ada Permen nomor 9 tahun 2016, orang yang kompetensi untuk masang lifeline itu adalah mereka yang memiliki TKPK 2. Ini garis bawahi. Ya. Nanti kalau misal pengen belajar lebih banyak tentang pekerjaan di ketinggian, nah kita cari sesi lain ya. Oke. Kemudian APD. APD itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, itu semua harus dipertimbangkan. Acuannya dari mana? Tadi manpower planning. Januari pekerja apa, Februari pekerja apa. Teman-teman harus bisa meng-capture itu. Ya, jumlahnya berapa? Ya. Kemudian yang keempat, ngomongin masalah asuransi dan perizinan. Jadi ngomongin masalah asuransi tenaga kerja sama perizinan terkait dengan peralatan, ya. Yang kelima, bicara masalah personel. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman masih berpikir bahwa personel keselamatan konstruksi itu hanya ahli K3 saja, ya tolong dibuka wawasannya. Yang namanya personel keselamatan itu termasuk juga ada rigger, operator, ada scaffolder, supervisor scaffolding, ada flagman, apalagi ada teknisi listrik, ada welder, ya, ada petugas P3K, ada petugas damkar. Jadi banyak. Itu mungkin saya nyebutnya sebagai tenaga terampil. Kalau saya mungkin lebih tepatnya nyebutnya sebagai tenaga terampil. Nah, tentunya sertifikasi itu kan butuh biaya, ya. Kalau misal mengandalkan subkontraktor, Bapak harus punya kompetensi kayak gini ya. Saya yakin dia nggak bakal jalan, ya kan? Nanti giliran pas udah di lapangan nanti ya Pak besok tarsok udah nggak bakal jalan. Tapi kalau dari awal sudah di state, oke, saya tetapkan kompetensi gini. Nanti saya cas potong dari termin. Mau ikut nggak mau ya udah kayak gitu. Ya, kalau dari owner yang tegas seperti itu saya yakin pasti poin kelima ini bisa tercapai. Yang keenam, ngomongin masalah sarana prasarana alat kesehatan. Ya, mengacu ke Permenaker nomor 15 tahun 2008 ya. Yang namanya fasilitas dalam proyek itu harus punya ruang P3K, kotak P3K, kemudian ada petugas P3K, ya, kemudian ada fasilitas untuk emergency response, misalnya kayak stretcher, tandu, oksigen, ya, itu harus ada. Jadi ini harus dipenuhi sesuai dengan poin 6. Kemudian poin 7, ini ngomongin masalah rambu-rambu. Saya yakin masih teman-teman sudah hafal lah. Apalagi kalau proyek infrastruktur, proyek jalan gitu ya, ada lampu selang, ada traffic cone, ada rambu-rambu khusus dan sebagainya. Jelas ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang kedelapan, konsultansi. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan ya, ini wajib hanya untuk yang risiko tinggi. Kalau yang rendah nggak wajib. Ya, yang nomor 9 ini lebih kepada pengendalian terkait dengan risiko keselamatan konstruksi. Jadi penyesuaian misalnya untuk apa, untuk emergency respon, ya termasuk simulasi drill tadi, kemudian untuk CCTV, patroli, keselamatan dan sebagainya. Jadi termasuk juga untuk kejadian-kejadian yang sifatnya darurat. Jadi ini ada 9 komponen yang harus dipersiapkan oleh teman-teman semuanya. Nah, apakah ini boleh ditambahin, Pak? Boleh. Dikurangi jangan, ditambahin boleh. Makanya tadi ditulis minimal 9 komponen ini terpenuhi. Terakhir, Pak, bagaimana cara menyusun tadi? Teman-teman buka sublampiran K, kemudian buatlah suatu Excel ya, yang kemudian dituliskan apa uraiannya, tadi detail-detailingnya dari sosialisasi apa-apa aja. Nah, kemudian di sini ada satuan asumsi kuantitas, harga satuan, dan total harga, serta keterangan. Ya, di dalam satuan ini disesuaikan dengan jenisnya. Misal induksi keselamatan kan hitungannya orang, berarti di sini ditulis orang. Ngomongin asumsi, nah ini yang membedakan nih, kalau teman-teman yang pengen belajar ya, asumsi ini tergantung dari siapa yang menyusun. Jadi bagaimana dia bisa mengira-ngira. Ya, kalau misal ini berdasarkan orang, oh berarti asumsinya adalah jumlah pekerja. Mungkin kalau mau saya tambahkan dikalikan dengan durasi proyek misal. Ya, jadi asumsi itu pertimbangan kita menghitungnya itu dari mana? Penyesuaian berdasarkan uraian dari pekerjaan tadi. Ya, kemudian kuantitas ini adalah jumlahnya. Ya, jadi
jumlahnya disesuaikan dengan asumsi yang sudah dibuat. Kemudian harga satuan ini nanti silahkan dilihat. Misalnya gini, saya mau masang safety net, sudah dihitung tuh luasannya. Nah, ternyata satu roll itu panjang dan lebarnya sekian kali sekian meter. Nah, nanti tinggal disesuaikan harga satuan per rollnya tuh berapa. Nah, setelah itu baru dikalikan. Kalau dari asumsi ini dirasa kurang gitu ya, kurang apa namanya, kurang penjelasannya, teman-teman bisa ditambahkan di dalam kolom keterangan. Ya, nanti mudah-mudahan kalau misal mungkin teman-teman pengen penasaran gitu ya, pengen tanya atau butuh asistensi, butuh pendampingan, Pak, saya pengen menyusun biaya SMKK, silahkan bisa kontak saya. Kontak saya gampang ya, tinggal ketik aja di Google nama saya Muhammad Reza Hussein atau cari di Google di YouTube Reza Mengajar. Insya Allah di situ setiap video di deskripsi ada kontak nomor dari saya. Oke, mudah. Sebelumnya mohon maaf kalau misal terlalu panjang, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas bagi teman-teman. Kemudian mohon maaf apabila terlalu cepat atau terlalu panjang penjelasannya. Tentunya masih banyak sekali yang teman-teman harus kembangkan lagi karena dari pelatihan ini kita hanya membuka saja nih. Ya, terima kasih. Saya akhiri dan saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Mungkin dibuka langsung sesi pertanyaannya Pak ya. Karena udah mau jam 9, jadi dibuka sesi pertanyaan 3 tercepat ya. Mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya. Boleh Kak Ervira dibuka mic-nya Kak. Oke, selamat malam Kak. Kak Cela panggil ya Kak, masih muda. Apa Kak juga masih 30 tahun. Ya, silahkan. Iya. Kak, pertama saya Ervira dari Salatiga. Saya orang awam sih Kak terkait perihal konstruksi tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya banyak Kak. Mungkin saya comot satu dari sekian pertanyaan saya. Untuk SMK 3, ini untuk SMK 3 itu berarti penerapannya diperlukan bagi setiap pelaku usaha. Seperti itu ya Kak ya? Nah, namun untuk SMK 33 dari penjelasan yang Kakak berikan itu saya menangkap bahwa itu penerapan SMK 33 ini diperlukan bagi penyedia jasa konstruksi. Apakah betul seperti itu ya Kak? Jadi bukan pengguna jasa, tapi penyedia jasa untuk SMK 33 ini. Ya, langsung dijawab aja ya. Boleh, Baik, Kak. boleh Pak. Ya, jadi tadi ya, kalau SMK 3 kan dasarnya adalah dari peraturan pemerintah yang saya bilang. Levelnya adalah di agak atas nih ya. Karena ya, betul. dia di atas berarti dia mencakup semua sektor. Bidangnya keseluruhan. Termasuk Ya. luar dari konstruksi. Tambang, migas, ya, perkapalan, petrokimia, pabrik gitu ya. Itu semuanya memenuhi. Nah, tapi memang gini, di Indonesia sendiri kan perusahaan itu levelnya macam-macam. Ada yang sudah bagus, yang sudah terkenal, BUMN gitu ya. Ada juga yang perusahaan-perusahaan baru, ya kan? Makanya sebenarnya Indonesia pemerintah juga masih berpikir, oh ya udah kita masih memberikan toleransi lah, nggak mungkin semuanya langsung bagus gitu ya, sehingga dibuatlah kayak tadi ada tingkatan-tingkatannya, ada pembagian tahap awal, tahap lanjutan, sama yang sudah advance misalnya. Nah, sedangkan SMKK memang betul tadi hanya diperuntukkan bagi perusahaan dengan bisnis prosesnya adalah terkait dengan konstruksi. Jadi bisnis proses itu maksudnya inti dari yang dia jual itu apa sih bisnis prosesnya. Jadi kalau misal dia terkait dengan konstruksi, entah berupa jasa, entah berupa pekerjaan konstruksi, kan tadi ada dua ya, jasa konsultansi dan juga pekerjaan konstruksi dan atau gitu ya. Berarti dia harus sudah menerapkan SMKK. Tetapi apakah perusahaan tersebut, yang namanya penerapan SMKK kan tadi panjang tuh, mulai dari
kajian sampai ke pelaksanaan konstruksi. Kan nggak semua itu menyelesaikan andil di dalam semuanya, kan nggak mungkin dong. Misalnya kayak subkon, ya subkon nggak ikut-ikutan di tahapan kajian, berarti lingkupnya dia hanya berfokus pada pelaksanaan yang teknis saja, kayak gitu. Tapi justru sebenarnya di sini yang harus dibangun justru di owner. Ini yang menurut saya, ya, bagaimana membangun konstruksi supaya keselamatannya itu meningkat, justru harus diawali dari owner dulu sebenarnya. Owner Selama ini penyedia jasanya ya. penyedia jasa, betul, yang Ya. dia membayar, yang dia punya budget, punya duitnya lah istilahnya. Jadi Ya. kalau teman-teman mungkin masih awam, pengen berkarir di bidang K3, jadikan ini motivasi bagaimana saya bisa bekerja sebagai project owner. Karena dengan kita bekerja di project owner, kita punya influence yang sangat besar terhadap pelaksanaan suatu proyek, dan di dalamnya itu akan seperti apa, kayak gitu. Baik. Boleh nambah satu pertanyaan lagi enggak ya, Kak? Boleh lah ya. Boleh ya, Kak? Ya. Boleh, Kak. Langsung, oke. Sebenarnya saya di perusahaan itu bekerja di bagian procurement, Kak. Nah, ada sedikitlah kaitannya dengan proyek konstruksi. Nah, mungkin dari kakak trainer ini bisa membantu saya terkait tips dan trik atau mungkin hal awal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan vendor konstruksi, seperti itu sih. Oke. Memilih vendor ya. Ya, tahap awal pemilihan vendor lah. Karena yang saya tahu kan kalau dari segi tahap awal pemilihan vendor, selain legalitas perusahaan, biasanya saya lihat sertifikat yang dimiliki seperti keahlian yang dimiliki, kemudian SBU, CUJK itu mungkin dari kakak bisa membantu lebih jelasnya gitu. Ya. Saya kurang paham juga sih. Oke. Ini kebetulan ya di bagian procurement malah pas banget. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kontraktor yang berpengalaman. Nah, saya mungkin agak sedikit intermezzo dulu nih. Yang namanya membudayakan K3 itu dengan metode CSMS itu adalah top to down, ya, dari atas ke bawah. Kalau misal perusahaan itu tidak menerapkan CSMS, perusahaan yang kecil-kecil ini nggak akan ada inisiatif untuk berkembang. Nah, itu dengan adanya CSMS, ini perusahaan yang kecil-kecil jadi ada tuntutan. Mereka jadi, aduh, saya kalau nggak menerapkan K3, saya nggak bisa ikut tender. Itu filosofinya di dalam penerapan CSMS. Nah, bagaimana kita memilih atau supaya mendapatkan kontraktor yang bagus, yang berkompeten? Iya. Pertama, owner harus punya sistemnya dulu. Owner si pengguna jasa. Pengguna jasa. Jadi tempatnya Mbak Elvira harus punya kriteria dulu, harus punya sistemnya dulu. Misalnya. Standarnya ya. Ini proses CSMS ini harus seperti apa sih tahapan-tahapannya. Makanya dibuatlah suatu prosedur, suatu SOP yang bisa mengatur tadi. Oh, tahapannya sebelum adanya tender, ini harus ada PQ dulu. Nah, setelah itu nanti proses di dalam PQ seperti apa dan sebagainya. Itu kan secara detail ada di dalam SOP. Jadi kalau sudah punya kriteria tadi, sudah punya sistem, baru kita masuk ke dalam pelaksanaannya. Ya. Nah, misalnya di dalam, makanya tadi kan saya disebutkan tuh, yang namanya keselamatan konstruksi harus memiliki standar. Standar ini adalah kewajiban dari pengguna jasa, dari owner. Kalau misal owner itu nggak punya standar, ya misal kayak Mbak Martina nih, Mbak Martina misal, udah nikah apa belum nih sekarang? Belum ya? Belum ya, nikah kan? Kalau mau nikah kan pasti punya kriteria, ya. Nah, kriteria ini harus disebutkan gitu loh. Nah, disebutkannya di mana? Di dalam sebuah sistem. Makanya ada SOP untuk pengadaan. Mungkin ya, biasanya kan pengadaan itu ada SOP sendiri. Ada pengadaan kontraktor, betul ya? Nah, kemudian di tempat perusahaannya Mbak Elvira, ada nggak bagian sistem manajemen atau bagian K3? Nah, divisi K3 ini dia harus membuat satu SOP terkait dengan seleksi aspek K3 bagi calon vendor. Jadi dibuat yang ini akan ngeling gitu loh. Jadi si pembelian tadi di dalam flow-nya
itu harus bisa relate dengan si SOP yang dari K3 tadi. Sebelum ini dipilih, harus ada pemenuhan syarat-syarat K3 menurut SOP sekian misalnya kayak gitu. Jadi bangun sistemnya itu yang penting. Kebetulan pengalaman saya pada saat saya di Jakpro dulu, saya bangun sistem itu memang bikin emosi. Emosi soalnya harus membangun sistem. Nah, ini satu pengalaman saya ya. Maksudnya bagi teman-teman ini, sorry saya agak sedikit curhat. Kalau teman-teman masih bertanya, kenapa sih Pak di tempat saya itu K3-nya nggak jalan, nggak bagus dan sebagainya. Coba saya tanyakan balik. Teman-teman di perusahaannya ya, jabatan paling tinggi yang punya kekuatan, yang punya concern ya, punya job desk terkait dengan pengelolaan sistem paling tinggi ada di mana? Ya, kalau jabatan yang concern terhadap pengelolaan mutu dan K3 itu masih di level manager saja itu udah paling tinggi, maka jangan harap. Safety itu balik lagi tadi. Undang-Undang 13/2003 pasal 87 disebutkan harus bisa terintegrasi. Ya kan? Bagaimana bisa mengintegrasikan kalau tidak bisa merubah sistem gitu loh. Ya kan? Makanya saya bilang kalau pengen jalan jabatan K3 harus bisa di level paling tinggi, minimal BOD. Salah satu BOD ini harus ada yang memang concern di dalam pengelolaan sistem manajemen. Supaya apa? Dia bisa masuk, dia bisa merubah sistem. Kalau masih hanya di bawah, nih mohon maaf, nggak bakal bisa. Ya, jadi safety quality bukan supporting system, tapi dia harus bisa menjadi backbone, tulang belakang, harus bisa menjadi core, kayak gitu. Gitu ya Mbak Elvira ya, mudah-mudahan jelasannya cukup jelas. Nanti kalau misal ada kekurangan boleh nanti japri aja ke saya atau di DM di Instagram saya juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak. Oke, baik untuk rekan-rekan semua. Karena jamnya sudah melewati jam 9:06, untuk pertanyaan yang akan ditanyakan, boleh ditanyakan ke Instagram beliau atau sosial media beliau. Apa-apa? Kenapa, Pak? Nggak apa-apa, satu lagi boleh. Oh, satu lagi boleh. Oke. Saya bacakan dari kolom komentar aja ya, Pak ya? Ya, boleh. Iya, Mbak, punya saya. Oh, atau mungkin yang ada Raisen dari tadi, mungkin Bapak Muhammad Ilham, boleh di open mic-nya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Mbak suara saya Mbak? Ya, jelas. Mohon izin Kak, saya cuman ingin menanyakan sih terkait K3 kita juga sih. Perkenalkan Kak, nama saya Ilham Kak. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih mentreatment seseorang itu agar tentang keselamatan kerja dan kesehatan itu berjalan dan baik di suatu circle kerjaan kita Kak. Karena kebanyakan orang-orang yang di tempat kerja saya itu selalu tidak mengindahkan tentang akan keselamatan. Begitu saja sih Kak yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas atau Pak dari Mas Ilham ya. Jadi kalau dibalik ini, coba kalau kita bicara tempat kerja, kan tadi saya bilang tuh, bagaimana kita bisa membangun budaya. Membangun budaya di dalam suatu organisasi itu harus dimulai dulu dengan membangun persepsi atau menyamakan persepsi. Coba deh, kita logikakan gini. Kita ngobrol dengan seseorang yang memiliki persepsi yang nggak sama dengan kita. Nyambung nggak? Nggak bakal nyambung ya. Tapi kalau misalnya saya suka motor, suka otomotif, ngobrol dengan teman yang memang sama-sama suka otomotif, nyambung, pasti bakal cepat, ya nggak? Betul Kak, betul. Nah, sehingga
kita harus membangun persepsi dulu, menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi. Nah, membangun frekuensi ini caranya adalah salah satunya dengan membuat sebuah sistem yang baik gitu. Nah, kalau semisal sistemnya sudah jalan, ya, kemudian orang-orang di bawahnya pasti menyesuaikan. Tapi saya ada satu teori ya yang mungkin ada sedikit menjawab pertanyaan kenapa sih seseorang itu perilakunya tidak berubah gitu ya. Orang-orang padahal saya sudah melakukan banyak hal tapi tidak berubah. Perilaku manusia ya. Ini saya bilang ini ada satu teori tentang perilaku manusia itu akan berubah ketika ada 3 faktor yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita sebut sebagai faktor predisposisi atau predisposing ya. Kemudian yang kedua adalah enabling. Yang ketiga adalah faktor reinforcing. Jadi bicara masalah merubah sikap, ya teman-teman harus pahami dulu. Yang pertama adalah dari faktor internalnya. Jadi aspek predisposing ini adalah aspek internal. Misalnya apa? 1, pengetahuan, ya, pemahamannya dia, pengetahuannya dia, kemudian terkait dengan ilmu-ilmu yang dia pahami, itu adalah faktor-faktor predisposing. Bagaimana cara meningkatkan aspek predisposing ini? Kasih pelatihan, sosialisasi, poster-poster, komunikasi, intinya segala hal yang berhubungan dengan komunikasi dan promosi. Ya, kayak kita mau ngomongin misal gini, ngomongin masalah pemahaman. Mas Ilham misal nggak pernah lihat yang namanya kodok beracun. Nggak tahu kodok beracun nih. Tiba-tiba di jalan, lagi jalan-jalan ya ke hutan, ketemu kodok beracun. Karena nggak punya pemahaman, lihat kodok beracun itu, tindakan apa yang dilakukan ketika lihat kodok beracun itu. Pasti ngeliat, ih lucu, karena warnanya kan cerah tuh, dipegang akhirnya. Benar nggak tindakan itu? Nggak benar kan? Jadi semua harus didasari dulu dari internalnya, pemahamannya dia. Ya, makanya sangat penting yang namanya proses komunikasi di dalam suatu organisasi. Predisposing ini nggak cukup. Setelah kita sudah ada faktor predisposing, berikutnya adalah faktor enabling. Jadi bagaimana kita memberikan dukungan supaya pemahaman mereka bisa dilaksanakan. Contohnya gini, orang-orang sudah paham fungsi dari body harness. Setiap kali mau naik harus pakai body harness. Tapi kita sebagai pemilik proyek tidak memberikan faktor enabling ini. Pekerja mau pinjam body harness di gudang, jumlah pekerjanya ada 100, harnessnya cuma ada 20. Gimana? Jadi kekurangannya mau ditutupin pakai apa? Atau sudah pakai body harness, ternyata kita sebagai pengelola tidak mengatur tempat kerja sedemikian rupa supaya ada lokasi untuk mencantolkan harnessnya. Jadi tidak enabler, tidak ada enablingnya di situ. Maka percuma dia punya predisposing, udah paham, tapi fasilitasnya tidak dipenuhi, percuma. Kalau misal predisposingnya sudah, enablingnya sudah kita sediakan, apakah cukup? Nah, ini harus diperkuat dengan faktor yang terakhir, yaitu reinforcing. Reinforcing ini pemaksaan. Tapi pemaksaan ini hanya dapat dilakukan apabila predisposing dan enablingnya sudah dilakukan. Jangan sekali-kali memberikan pemaksaan sementara kita tidak menyediakan predisposingnya, tidak melakukan enablingnya. Yang ada apa? Chaos. Kalau misal kita sudah tadi 2, kita pemaksaan. Apa sih yang dimaksud pemaksaan? Aturan-aturan, punishment, reward. Ya enggak? Kita belajar dari pandemi kemarin deh. Coba saya tanya, tahun 2020, masyarakat nerima nggak adanya pandemi? Nggak nerima. Ya kan? Ada pro dan cons. Bahkan sampai sekarang ada juga yang anggap nggak ada corona tuh katanya. Ya kan? Tapi masih ingat nggak di tahun 2020, 2021, sampai awal 2022, namanya artis, influencer, semuanya turun untuk mensosialisasikan
Ya nggak? Mulai dari bikin film, bikin video, bikin memes, bikin apa lagi, pokoknya semuanya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran. Setelah itu enabling. Coba sebelum pandemi saya tanya, di mana kita bisa dapat hand sanitizer? Ada di warung atau nggak usah hand sanitizer deh? Bak untuk cuci tangan sebelum pandemi, ada nggak warung-warung menyediakan itu? Nggak ada. Pada saat pandemi, ya kan, hampir semua tempat itu menyediakan lokasi untuk cuci tangan, bahkan sampai warteg juga sedia. Sehingga dengan adanya pemahaman harus sering cuci tangan, kemudian fasilitas untuk cuci tangan itu gampang diakses, orang akhirnya berubah sikapnya. Coba kalau misal sekarang tempat untuk cuci tangan semakin sulit, semakin susah, banyak yang diambil. Ya, meskipun orang-orang sudah terbentuk kebiasaan, tapi fasilitasnya nggak ada, nggak jalan. Yang terakhir, reinforcing. Pada saat ada vaksin, semua orang juga sama, nggak langsung menerima, kasih edukasi dulu, kemudian ada difasilitasi, gampang untuk dapat vaksin, bahkan sampai ke mall, ya kan? Di mall ada ya tempat untuk vaksin kan? Ada counter untuk vaksin di mall, bayangin. Kita belanja sambil vaksin cus gitu. Itu enabling. Apakah itu cukup? Nggak cukup. Masih banyak yang tidak mau vaksin. Tapi ketika pemerintah menetapkan, oke, Bapak kalau mau naik kereta, naik pesawat, harus vaksin. Akhirnya apa? Orang berbondong-bondong. Semuanya mau vaksin. Mau masuk mall harus vaksin. Ya kan? Mau ngapa-ngapain harus vaksin. Akhirnya apa? Ya semua akhirnya mau vaksin. Gitu loh. Nah, ini yang harus dibangun. Kalau misal di tempat kerja kita mau pakai helm kok pada susah, coba dilihat dulu deh pemahamannya mereka tentang helm. Ngerti nggak sih helm itu buat apa? Gitu. Kemudian fasilitasnya terpenuhi nggak? Helmnya layak atau enggak? Ya. Kemudian cara mendapatkannya gampang atau enggak? Kemudian kalau memang itu sudah dipenuhi, ada nggak indikator supaya orang tersebut lebih disiplin? Ada nggak punishment bagi mereka yang tidak menyediakan? Kalau misal itu sudah terpenuhi, insya Allah sistemnya itu atau di tempat kerja itu pasti akan lebih tertib lah dalam penggunaan APD. Oke, baik. Terima kasih Kak atas saran dan kritiknya Kak. Iya, terima kasih kembali Bapak. Oke. Mungkin karena banyak banget yang hanya di kolom komentar dan yang udah angkat tangan tadi, mungkin boleh ya Pak ya nanti ditanya lagi di sosial media Bapak atau nomor kontak yang telah disediakan di CV awal tadi. Boleh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Reza yang telah memberikan materi yang super menarik sekali nih. Yang insya Allah dapat bermanfaat untuk rekan-rekan yang join pada webinar pada malam ini. Dan satu lagi nih untuk sesi foto dokumentasi, untuk teman-teman atau rekan-rekan di sini boleh on cam dulu untuk dokumentasi webinar pada malam ini. Boleh dibuka kameranya karena ada bertanya. Oke, karena ada 6 slide, saya ambil semuanya ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, baik. Untuk teman-teman, saya izin share screen sebentar mengenai ini. Jadi, Standar ID mengadakan pelatihan dan sertifikasi auditor SMK 3 dari Kemenaker yang lagi promo nih teman-teman. Jadi, dari harganya tadi segini menjadi 3.500.000. Untuk teman-teman juga yang mau mengikuti pelatihan sertifikasi ahli K3 umum, bisa juga untuk diikuti dengan harga yang lagi promo pada webinar pada malam ini.
untuk fresh graduate itu 4 juta, dan yang untuk dari perusahaan itu 5 juta. Dan untuk info lebih lanjutnya itu bisa dicari di sosial media Standard ID. Oke. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang udah join. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang banget hari ini yang udah memberi materi yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada teman-teman atau rekan-rekan yang sudah join pada malam ini. Saya Marlina Asmasela sebagai moderator tim Standard ID. Mohon maaf bila ada ketidaknyamanan atau kendala sedikit terkait link Zoom yang tadi bermasalah. Oke, baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Reza. Terima kasih. Sudah menjelaskan. Hatur nuhun. See you.